Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan berbagi resep sejuta umat untuk menyeduh Aeropress. Apa sih Aeropress? Aeropress sesuai namanya ya adalah salah satu alat seduh manual yang memanfaatkan tekanan udara untuk mengekstraksi bubuk kopi ya. Nah, alat ini sendiri diciptakan atau dibuat, diinovasikan oleh Alan Adler ini pada tahun 2005 ya. Nah, sistemnya sebetulnya sama atau mirip gitu dengan French press. Bedanya kalau French press dia si filternya itu ada di plunger dan dia menekan si bubuk kopi hingga bubuk kopi itu ke bawah dan nanti airnya akan ke atas sehingga tinggal dituang ke gelas. Nah, kalau ini udaranya ada di atas, air dan kopinya ada di bawah, terus kita tekan udaranya dengan plunger ini dan nanti si bubuk kopinya akan kesaring di sini dan airnya turun ke bawah untuk siap diminum. Nah, bagian-bagian dari Aeropress itu sendiri apa ya? Nah, di sini ada plunger atau kita bisa sebut ini untuk tekanannya, untuk menekan si udaranya. Terus di sini ada chamber untuk si air dan filter bubuk kopinya. Nah, filter capnya ada di sini. Nanti kita akan taruh si filternya. Nah, filter dia bulat ya, seperti ini, mengikuti tempatnya. Ini tipis sekali, mirip kayak filternya si V60 ya. Gitu, tapi ada beberapa video yang pakai sampai 2 ya untuk lebih clean lagi. Terus di sini ada filter holder. Terus di sini ada stirrer atau pengaduk dan di sini ada spoon atau sendok. Sebetulnya spoonnya yang bawaan Aeropress ini kayaknya nggak ketemu atau hilang ya. Saya pakainya spoon punyanya ini manual espresso ya. Jadi ada tampingnya. Tapi sebetulnya spoon untuk kopi biasanya di standarisasi sama. Kurang lebih antara 10-15 gram tergantung roasting profile atau jenis kopinya itu sendiri. Nah, untuk membuat atau melakukan penyeduhan Aeropress sejuta umat. Jadi kenapa saya namakan tips sejuta umat untuk menyeduh Aeropress? Karena tips ini sendiri itu diperkenalkan atau di-sharing oleh foundernya sendiri, oleh penemu Aeropress, yaitu Alan Adler-nya. Nah, apa yang dia lakukan itu sangat simpel. Dia cuma butuh pertama alat seduh manualnya, yaitu Aeropress-nya. Terus kedua, bubuk kopi yang dijelaskan di situ adalah tidak terlalu halus seperti espresso atau tidak terlalu kasar seperti filter. Jadi tengah-tengah gitu, atau kita nyebutnya simpelnya medium aja ya. Gitu. Terus dia cuma butuh air panas dan gelas. Gitu. Sebetulnya pakai timbangan atau nggak pakai timbangan di video tersebut, Mr. Alan Adler tidak menggunakan timbangan. Tapi kali ini saya akan menggunakan timbangan agar bisa diduplikasi atau biar lebih presisi aja. Jadi Sobat JPW nanti bisa niru, bisa ngikutin, bisa copy paste, beratnya berapa, detiknya berapa gitu ya. Nanti detailnya bisa kita lihat. Kita langsung mulai aja. Nah, kita perlu bubuk kopinya dulu. Bubuk kopinya saya akan ambil dari situ. Ayo kita ke situ, Pak. Nah, ini geser dulu lampunya. Pakai bubuk kopi apa ya? Kayaknya yang agak Papua Monemani enak ya, Om Davi ya. Kita lagi ada orderan sebelah situ tuh. Nah, kita pakai sebetulnya. Oke. Nanti kita sendokin pakai sendoknya aja. Nanti kita timbang di sana. Kita ambil secukupnya aja. Ini Papua Monemani. Ketinggiannya lebih tinggi dari Papua Wamena. Tasty note-nya nanti kita jelasin abis kita bikin. Oke, kita geser lagi. Nah, berapa gram yang digunakan? Kita akan, siapin ini deh. Buat mengenolkan. Kita ambil spoonnya atau sendoknya. Nah, ini kita nolin. Nah, di video itu bentuknya memang sudah bubuk ya. Tapi kita mulai dari biji itu. Segini kurang lebih sendoknya. Nah, kurang lebih antara 12 graman ya. 11,8 ya. Nah, ini Papua Monemani ini Arabica beans. Dan dia juga roasting profile-nya medium ya. Nah, kita akan coba giling ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk
Grindernya ini kita pakai MB600-nya JPW. Kita flash dulu, kita flashnya pakai tadi yang nggak ditimbang ya. Dan grind size-nya juga kita sesuaikan karena ini sudah disetting untuk espresso sebetulnya. Jadi kalau dikasih 2 atau 3 tuh terdengar suara bur beradu, jadi sangat halus di antara 2 gitu ya. Kita pakai di 4-nya. Nah, ini kita filter dulu sambil kita cek tingkat kehalusannya. Kita flash dulu untuk sambil ngecek tingkat kehalusannya. Oke, saya rasa cukup, nggak terlalu halus. Nah, kita akan langsung masukkan aja. Pinjem ininya, nanti bubuknya kita taruh sini. Nyalain dulu, jangan lupa kalau pakai grinder manual seperti ini, wajib dalam kondisi nyala dulu, baru biji kopinya dimasukkan ke atas. Supaya grindernya tidak tertahan atau tidak mancet atau tidak mampet. Nah, ini sebentar aja, biasanya kurang lebih ya 20 detikan, 10-20 detik udah selesai tuh. Nah, biasanya saya suka flash. Nah, biar kelihatan udah habis. Nah, ini hasil bubuk kopinya. Nah, tidak sehalus espresso tapi tidak sekasar filter atau medium. Untuk lebih memastikan lagi, biasanya saya suka pegang juga sih, tapi ini kayaknya udah kelihatan oke ya. Gitu, medium ya. Oke, ini kita rapihin lagi. Nah, terus langkah yang kedua, kita siapkan si air panasnya. Nah, ini tadi sebetulnya sudah saya panaskan, jadi paling tinggal nunggu sebentar aja. Dan karena kita butuhnya 80 derajat, jadi saya minjem si termometernya si kettle ya. Nah, tuh udah mulai kedengeran suara mendidih. Ini cukup ditaruh aja kayak gini. Ini bisa dicopot. Nah, sampai 80 derajat. Nanti begitu 80 derajat kita selesaikan. Naik ya. Nah, itu udah 60 tuh. Karena memang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Sambil nunggu dia ke 80 derajat, kita masukin bubuk kopinya ke sini. Nah, pertama kita masukin si filternya. Nah, simple cuma gini aja. Nah, di video tersebut Mr. Alan Adler tidak membasahkan gitu. Jadi sebetulnya boleh dibasahin dulu, boleh juga tidak, tapi saya tidak. Persis mau ngikutin resep sejuta umatnya, lalu tinggal di lock aja. Nah, ini biasanya ngeloknya tinggal dikunci begini aja. Gitu. Sampai kencang sudah cukup. Lalu taruh bubuk kopi yang tadi. Nah, tadi kurang lebih 11 komaan ya. 12 lah ya. Nah, 11 koma tuh. Nah, terus kita siapin cangkirnya, dan disarankan untuk cangkir yang kuat ya. Cangkir yang memang nanti pada saat ditekan dia nggak kabur. Oh, bukan itu ya. Saat ditekan dia tetap solid gitu ya. Bukan saat ditekan terus dia nggak kabur, itu tandanya loyal. Oke, dilepas dari timbangan, dan di situ kita juga akan timbang juga untuk airnya. Nah, ini udah 80. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Kita akan timbang. Di video tersebut Mr. Alan Adler pakai 1,5. Jadi ini 1, ini 2 di setengahnya. Gitu. Ini 80 ya, udah tuh. Kelihatan nggak? Ya, pas ya. Kurang dikit. Pas sih ya. Ya, kita matiin aja, terus kita kembalikan si filternya. Udah dimatiin, terus nah, di situ tuang langsung saja, tidak perlu pakai ada blooming. Nah, ini kita nolin, kita timer juga. Nanti diaduknya 10 detikan. Ini langsung tuang sampai 1,5. Nah, 1,5 sekitar 93 ya. Sebentar. Lalu kita aduk. Nah, 93,6. Ya, 90-an lah. Kita aduk 10 detik. Kita timer. Sudah cukup.
Lalu kita siap untuk press seperti namanya, Aeropress. Nah, di sini kan ada karet untuk sealnya si plugger. Jadi pada saat neken, kalau langsung masuk begini dia kan nggak masuk, jadi agak dimiringin dikit seperti ini sampai dia masuk dulu. Nah, terus ditekan dengan cara menaruh atau meletakkan lengan sobat JPW saja di bagian atas. Dan di video tersebut Mr. Allen Adler sampai benar-benar habis karena ada beberapa tips yang sampai bunyi whiz kayak gini. Kedengaran bunyi desisan ya. Nah, tapi saya akan mengikuti video tersebut jadi sampai benar-benar habis. Nah, sampai mentok. Nah, kurang lebih tuh di semenitan tuh tadi. Ya mungkin karena tadi sambil dijelasin. Ini kita taruh minjem gelas. Biar nggak belecetan ya, biar nggak jadi mess. Oke. Jadi deh kopinya. Kalau dari warna sini lebih pekat ya. Kalau di mata saya, jadi kayak pakai French press tapi dikasih tekanan lebih gitu ya. Untuk aromanya kita coba cium dulu. Aromanya manis banget kayak gula aren malah kalau bukan kayak kopi. Warnanya coba lihat, Pak. Warnanya tuh. Nih kita lihat dari belakang. Dari atas boleh. Kelihatan nggak? Ya. Cukup tebal ya kayaknya bodinya ya. Merah-merah kecoklatan gitu. Tapi lebih pekat dan lebih gelap. Kita akan cobain karena ini 80 derajat jadi tidak terlalu panas. Udah siap untuk langsung dicoba. Tapi kita cobanya memang hanya sedikit karena nanti ini akan kita jadiin resep gitu untuk konten berikutnya ya. Kita cobain dulu. Aromanya sih manis banget. Terus kita coba. Balance. Nah, di video tersebut tujuan dari Mr. Allen Adler menciptakan si Aeropress ini adalah dia pengen dapetin body lebih tebal dari alat-alat yang pernah dia coba tanpa dia mendiskreditkan alat yang lain karena menurut dia udah nyobain banyak alat gitu untuk manual brew tapi belum ada yang sesuai sama kebutuhan dia, belum ada yang sesuai sama rasa yang dia mau. Nah, saya sih bisa nangkep sih mau dia apa. Jadi ini kalau dibilang setebal espresso tidak. Tapi setipis French press tidak juga. Gitu. Jadi dia bentuknya atau penampakannya tuh kayak pakai French press tapi rasanya lebih tebal. Gitu. Dan ini Papua Moane Mani. Aromanya bener-bener kayak gula aren gitu. Karena manis banget. Terus kalau dibilang bitter sama acidity-nya ini lebih ke bitter sweet. Jadi kayak dark coklatnya kental banget gitu ya. Terus ada brown sugar atau gula arennya gitu, ada karamel-karamelnya gitu. Acidity-nya ada dikit tapi di belakang gitu. Jadi lebih cenderung ke bittersweet-nya sih gitu. Tapi kalau dibilang ini resep work atau enggak gitu ya. Menurut saya ini work banget karena dengan persiapan yang simple kayak tadi, sobat JPW bisa dapetin kopi enak kayak gini gitu. Tapi depend on jenis kopinya sendiri. Jadi sobat JPW nggak bisa pakai apa ya kalau kita bilang kopi asalan juga gitu. Kopinya juga harus enak untuk dapetin kopi yang enak gitu. Nah, untuk konten kali ini saya rasa cukup ya gitu karena memang sesimpel ini gitu untuk bikin resep ini gitu ya karena memang udah resep sejuta umat dan semua orang mungkin udah tahu. Saya hanya mengulang dan membantu sobat JPW untuk memastikan berapa detik terus berapa beratnya gitu ya. Tadi kalau kita ulang kita di 10 detik untuk awal ngaduk ya. Pakai airnya tadi 93, pakai bubuknya sekitar 11,9, 11,7 atau 12 ya. Gitu bubuknya lebih ke antara halus dan filter. Jadi kayak espresso bukan, tapi kayak filter bukan atau medium gitu. Tapi tadi rada sedikit lebih halus sih, tapi bukan espresso. Terus rasanya dapatnya strength-nya tebel, terus lebih ke bittersweet, lebih ke bodinya juga tebel. Terus tapi tetap clean, bukan yang bitter yang ngeganggu. Padahal kalau saya lihat di literatur yang lainnya ada beberapa konten yang dia sampai bunyi whiz aja, bunyi gitu terus dia berhenti. Karena kalau dilanjutin akan lebih bitter. Bitternya sih iya, tapi tetap enak loh. Jadi kalau
Sobat JP mau eksperimen lagi bisa tadi sampai bunyi whiz aja, tapi karena saya pengen niru plek-plek gitu, jadi 100% saya tiru caranya Mr. Alan Adler. Ini goods loh, gitu. Jadi work banget untuk sesimpel ini, alatnya juga sesimpel itu, dan nggak takes time gitu. Kalau dilihat berapa menit, Val? 14. Tuh, 14 menit lama di saya ceritanya kayaknya ya. Tadi pas bikin mah kurang lebih paling cuman 3-4 menit kali ya. 2 menit. Gitu. 2 menitan malah gitu. Dan rasanya cukup bisa kita properkan atau cukup bisa kita nikmati gitu ya. Nggak ada bitter yang ngeganggu, rasanya juga sweet banget, bitter sweetnya enak, clean juga gitu ya. Oke, saya rasa demikian untuk konten tips sejuta umat untuk menyeduh Aeropress ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk Sobat JP semua. Sampai bertemu di konten-konten JP Indonesia selanjutnya. Terima kasih ya udah nonton video ini ya. Dukung terus channel YouTube JP Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih.